Bisa satu hari itu, bisa hari berikutnya. Karena kita harus yakin apa yang disampaikan, misalkan ini peta bidangnya di blok ini gitu ya. Peta bidang misalkan menurut SPPT kadang-kadang beda pada pengalaman. Ini bloknya blok A, nomornya nomor 10, tapi setelah dicek di lapangan ternyata nomor 10 bukan milik si Anu. Gitu ya? Ada Pak. Mungkin bapak-bapak yang pernah bertugas di kecamatan ya pasti sangat paham sekali. Yang namanya SPPT itu kadang-kadang nomornya itu berbeda dengan apa? Dengan nama pemiliknya. Sehingga harus betul-betul kita jeli di situ. Kemudian dari apa? Dari hasil peninjauan dan verifikasi data ini kita buatkan berita acara. Ya, berita acara hasil peninjauan lapangan dan verifikasi data apabila memenuhi syarat baik secara teknis, administrasi, material, formil serta menguntungkan desa, Bupati menerbitkan surat izin tentang rencana pemindah tanganan tanah milik desa melalui tukar menukar. Selanjutnya meneruskan kepada gubernur. Ini kita berbicaranya proses untuk kepentingan umum, berarti finishnya di ini, finishnya di apa, di gubernur setelah mendapatkan persetujuannya. Kemudian selanjutnya nomor 3, bersamaan dengan surat izin Bupati tentang rencana pemindah tanganan tanah milik desa melalui tukar menukar, Pak Bupati juga menyampaikan surat permohonan persetujuan tentang rencana pemindah tanganan tanah milik desa yang tersebut dengan melampirkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh desa, Pak. Jadi yang pertama setelah apa? Setelah Bupati ini menerima informasi dengan berita acara yang disampaikan oleh tim apa namanya itu, tim verifikasi ya. Sampaikan ke Bupati, kemudian Pak Bupati ini menerbitkan surat izin. Di samping itu juga Pak Bupati menyampaikan permohonan izin kepada gubernur untuk persetujuan. Ini untuk kepentingan umum. Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dari desa. Kemudian yang kedua, berita acara peninjauan lapangan yang memuat hasil musyawarah desa. Tadi yang kita turun ke lapangan, Pak. Kemudian letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya, ya. Ada tipe tanah sawah, ada tipe tanah darat, ada tipe tanah apa namanya itu, kebun dan sebagainya. Itu sebagai bahan pertimbangan persetujuan gubernur. Nah, sehingga dokumen yang kemarin diceritakan sama apa, sama yang tadi diceritakan sama Pak Yudi, kami waktu itu membawa dokumen yang dari desa, kemudian membawa surat apa namanya itu, surat permohonan persetujuan gubernur ke DPMD, kemudian saya presentasi di depan ini, depan apa, depan Pak Kabid, depan Pak Kasih. Namun sebelumnya ini kami juga melakukan presentasi, sebenarnya bukan melakukan presentasi, karena di kabupaten itu kan ada tim, Pak, tim peninjauan lapangan dan verifikasi data. Itu akan lebih bagus lagi dibuatkan keputusan Bupati. Sebenarnya kalau misalkan tim ini cukup dengan keputusan sekretaris daerah juga cukup sebenarnya. Kalau menurut saya nih. Sambil berjalan kami pun Pak Sekda itu mengikuti perkembangan, dan akhirnya sebelum kami menyampaikan berkas dokumen ini biar Pak Sekretaris daerah itu tahu, kami presentasi di depan Pak Sekda. Ini tahapannya seperti ini dari awal. Kemudian objek tukar menukarnya ini dari sisi apa? Dari sisi bukti-bukti kepemilikan akurat dan lain sebagainya, dengan keyakinan kita, tentunya keyakinan kita tuh atas dasar informasi dari ini. Dari apa namanya itu? Dari OPD teknis, Pak. Ya. Kemudian kami percaya mendapatkan informasi itu, kami berangkat ke provinsi, ke DPMD sini menyampaikan apa namanya itu, bahwa kami menyampaikan, bukan kami sedang berproses gitu ya. Kami menyampaikan rencana tukar menukar tanah kas desa Anu, kecamatan Anu, untuk kepentingan Anu gitu ya. Nah ini prosesnya seperti ini dari awal sampai akhir, dan sekarang saya membawa berkas. Mangga saya tunggu berapa hari Pak Yudi untuk kita cek ke lapangan sama-sama, karena
Saya pun pada saat itu masih belajar Pak, baru 1 tahun saya di bagian pemerintahan gitu ya. Saya pun mendapat ilmu juga dari Pak Yudi nih. Pak, apapun kejadian di desa itu harus melalui musyawarah. Jadi semua tadi kan ada ini kesepakatan ya, kesepakatan hasil penilaian pun harus dibuat musyawarah dulu sebelum disepakati antara kepala desa kan. Jadi ada musyawarah dulu baru nanti ada kesepakatan antara ditandatangani kepala desa dan pemohon. Nah kemudian setelah next Mas. Nah yang provinsi mah tidak perlu lah, ini bagian ranahnya Pak. Jadi gitu ya. Tapi nanti sebelum ke sini saya bercerita begini. Dari provinsi turun ke lapangan, kemudian bukan mungkin ya, provinsi pun yakin dengan apa yang saya sampaikan, kemudian bener enggak nih Pak Kabag nih menyampaikan presentasi ya gitu kan. Ini buktinya apa di lapangan dan lain sebagainya, ini dokumen-dokumennya dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah terbit persetujuan gubernur. Setelah terbit persetujuan gubernur, pemohon itu segera kita kontak. Karena ini adalah untuk kepentingan umum, sehingga pemohon pun nanti ada tahapan yang harus dilalui Pak. Mereka mungkin ada proses pembayaran gitu ya, itu mah bukan urusan kita. Proses pembayaran tanah mah itu urusan pemohon. Setelah ada persetujuan dari gubernur, ini adalah sebagai bahan untuk diterbitkannya keputusan kepala desa. Ini kita masih berbicara untuk kepentingan umum Pak. Kepala desa membuat keputusan tentang tukar-menukar setelah terbit persetujuan gubernur. Karena ini adalah prosesnya untuk kepentingan umum. Ya, peraturan desa. Peraturan desa dulu Pak. Setelah persetujuan gubernur turun, desa menerbitkan peraturan desa tentang tukar-menukar. Kemudian seiring dengan itu, si pemohon memproses tanah penggantinya itu ke BPN untuk disertifikatkan. Sertifikatnya atas nama sertifikat hak milik desa. Kemudian disertifikatkan juga sertifikat yang tadinya tanah kas desa disertifikatkan menjadi hak guna bangunan untuk pemohon. Itu harus dikawal Pak. Nah sekarang proses seperti itu, ketika terbit sertifikat dua-duanya, berarti kan sudah beralih tuh statusnya. Tapi kan catatan aset desa masih ada di desa Pak. Gitu ya. Catatan aset desa masih ada di desa. Ketika sertifikat sudah terbit, yang paling akhir tukar menukar itu adalah serah terima barang. Berarti nanti yang terakhir sekali adalah keputusan kepala desa mencabut aset dan memasukkan aset penggantinya ke dalam buku catatan aset desa. Dan terakhir diacarakan Pak. Diacarakan di desa, dilakukan serah terima barang. Saksikan sama kita. Nanti hasil akhirnya semua nanti kita laporkan ke provinsi. Nah itu tuntas Pak. Yang namanya tuntas tukar menukar itu sampai dengan pensertifikatan, sampai dengan adanya berita acara serah terima barang, dan sampai dengan adanya pencabutan aset. Nah, banyak bukan banyak, ada beberapa persoalan ya, mungkin tidak hanya di Kabupaten Majene. Ada mungkin sisa-sisa pekerjaan yang lama, ada mau mensertifikatkan ke BPN, ternyata ini statusnya masih status tanah kasisnya, padahal dulunya sudah pernah pernah ada tukar menukar. Karena mungkin dulunya tidak sampai tuntas disertifikatkan, itu jawabannya. Itu Pak ya. Nah sekarang next ke bukan untuk kepentingan umum. Nah kalau saya tidak bercerita tentang proses di desa. Kalau proses di desa itu sama seperti apa? Baik kepentingan umum maupun bukan kepentingan umum, prosesnya seperti itu Pak. Yang penting dokumen tanah, baik tanah kas desa maupun pengganti tanah kas desanya itu harus jelas. Secara secara material maupun secara formil. Betul keberadaannya, betul. Kemudian harus kita ke lokasi, ke lapangan. Bila perlu dicek pakai Google Earth Pak. Kita berdiri di situ,
Kan biasanya kalau misalkan kita klik ya, kita beri di situ berarti yakin bahwa kita ini sudah menginjak tanah tersebut gitu. Ini kita penjelasan untuk tingkat di kabupaten untuk apa? Untuk proses bukan kepentingan umum. Sebelum menerbitkan izin, Bupati ini memerintahkan sekretaris daerah untuk membentuk tim kajian kabupaten. Ini jelas-jelas Pak. Di dalam apa namanya itu di dalam permen sendiri yang apa yang proses bukan untuk kepentingan ini, kepentingan umum ini sebelum Bupati menerbitkan izin harus membentuk tim kajian. Apa tugasnya? Tugasnya mengkaji tentang peningkatan ekonomi, Pak. Yang kedua menguntungkan desa, yang ketiga tidak merugikan aset desa. Kajian di tiga poin ini, ABCD ini tentunya sangat luas sekali menurut saya. Tinggal saya ingat Pak kemarin lagi apa proses yang ini yang Cisambeng ini. Ini hal baru bagi saya, sehingga saya buka yang namanya kajian ekonomi seperti apa. Cari Pak. Sisi ekonomi kan banyak sekali ya. Bisa saja mungkin dari apa namanya itu dari tingkat kehidupan masyarakat dari sisi pendapatan. Kan gitu kan bisa ya? Berkaitannya dengan apa? Berkaitannya dengan ekonomi ini. Kemudian bisa saja mungkin dari tingkat produktivitas. Ketika misalkan si objek tukar menukarnya itu tanah sawah, Pak. Gitu kan? Bagaimana produktivitas tanah kas desa dengan pengganti tanah kas desa. Dari sisi produksi padi, dari sisi misalkan tergantung itu ditanami apa. Kemudian kajian menguntungkan desa seperti apa? Cari juga, kita konsultasi ke provinsi, kita konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Menguntungkan bagi desa mungkin saja diantaranya salah satunya Pak, meningkat pendapatan asli desa, kan menguntungkan desa secara keseluruhan. Dari sisi apa? Dari sisi mungkin hasil dari pertanian, ataupun mungkin dari hasil dari pengelolaan tanah kas desa. Kemudian ada tidak merugikan aset desa. Kajian tidak merugikan aset desa. Sebenarnya ini sudah terjawab ketika hasil penilaian appraisal. Kalau nilainya lebih berarti kan merugikan Pak ya. Sebenarnya kan gitu kan. Cuma kita jangan sampai jangan sampai hanya satu sudut pandang kajian saja. Kita harus secara menyeluruh sehingga betul-betul prinsip tukar menukar ini jangan sampai jangan sampai merugikan desa. Harus menguntungkan menguntungkan aset desa. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil kajian melalui peninjauan lapangan dan verifikasi data, apabila memenuhi persyaratan, baik secara teknis, administrasi, materi, formil, menguntungkan desa, terdapat peningkatan ekonomi desa, dan tidak merugikan aset desa, Bupati menerbitkan surat izin tentang rencana pemindah tanganan tanah milik desa melalui tukar menukar. Selanjutnya, hasil kajian disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan izin. Nah, kemudian sebenarnya nomor 2 ini ada tambahan lagi Pak. Selain bagaimana kita mendapatkan mendapatkan hasil kajian ketika kita tidak melakukan pengumpulan data. Betul tidak? Sehingga ada berita acara, kalau saya nih kita pengalaman kami di Kabupaten Majalengka bukan hanya kajian ini, bukan hanya kajian hasil kajian tim kajian, juga ada berita acara peninjauan lapangan dan verifikasi data kita lampirkan. Jadi kajian kemudian berita acara peninjauan lapangan dan verifikasi data pun kita lampirkan, sehingga yang dikirimkan ke Pak Gubernur ini data dokumen-dokumen tentang tanah, kemudian berita acara peninjauan lapangan dan verifikasi data termasuk hasil kajiannya. Selanjutnya bersamaan dengan surat izin Pak Bupati tentang rencana pemindah tanganan tanah milik desa melalui tukar menukar,
Pak Bupati menyampaikan kajian kepada Pak Gubernur dan melampirkan dokumen pendukung Pak yang disampaikan oleh desa. Tetap dokumen-dokumen yang di desa itu kita lampirkan, kemudian hasil kajian, dan yang ketiganya ini adalah berita acara tim verifikasi data dan peninjauan lapangan. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk di provinsi mangga seperti itu Pak ya. Jadi next. Next sama aja, ini bukan kapasitas saya. Ini pun di kementerian bukan kapasitas saya. Nah, ini Pak, yang paling akhir nih, tahapan penyelesaian di desa. Setelah terbit persetujuan gubernur untuk kepentingan umum, Menteri Dalam Negeri bukan kepentingan umum, Kepala Desa bersama BPD menerbitkan peraturan desa tentang tukar-menukar. Ini di pasal 34 ayat 2 huruf D, pasal 39 ayat 1 huruf A. Kemudian yang kedua, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang penghapusan tanah kas desa dari daftar inventaris tanah kas desa dan mencatat tanah penggantinya ke dalam buku daftar inventaris tanah kas desa. Bersamaan dengan itu, proses pensertifikatan tanah ke BPN. Kemudian, yang terakhir Pak, Kepala Desa melaksanakan serah terima barang berupa tanah kas desa yang menjadi objek tukar menukar. Nah, saya catat tuh, DPMD Provinsi. Ini luar biasa nih ilmu Pak, ilmu dari DPMD Provinsi, karena di dalam di dalam ketentuan tidak ada nih membuat berita acara serah terima kan itu ya. Kemudian melaporkan proses penyelesaian dari desa secara berjenjang ke provinsi, berjenjang ke kabupaten, kemudian ke provinsi. Ini terima kasih, mungkin hasil tadi dari awal kan saya bilang proses tukar menukar ini sangat dinamis sekali, sehingga kita harus mau sharing kan itu, mau sharing ini yang paling amannya itu seperti apa. Kemudian aturan itu jangan harus betul-betul kita perhatikan seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk mempermudah kita membuat ini Pak, membuat data ya. Data tanah kas desa yang diusulkan, biar kita mudah Pak membuat istilahnya itu daftar gitu ya, nomor menurut SPPT, luasnya berapa, kelasnya kelas berapa, letaknya di mana, atas nama siapa, yang menguasainya siapa, buktinya apa. Nah, kemudian dibuatkan lagi nanti setelah hasil pengukuran BPN Pak. Nah, ini hanya satu pengalaman. Kemungkinan pada saat diusulkan itu ada 2 bidang SPPT, tapi setelah diukur oleh BPN Pak bisa menjadi 3 bidang. Kenapa? Ini menurut bukan informasi ya, informasi itu pada saat rapat dengan BPN. Saya tanya, Pak Kasih, saya bilang, ini kok kenapa satu SPPT bisa menjadi 2 bidang? Betul Pak, tergantung kondisi existing di lapangan. Kalau misalkan bidang tanah tersebut, walaupun satu hamparan, satu SPPT, ternyata bidang tanah tersebut terpotong oleh jalan Pak. Satu ya? Itu pasti menjadi bidang menjadi 2 bidang karena terpotong oleh jalan. Kalau di dalam hamparan SPPT-nya itu ada dua jalan, berarti terpotong lagi ke 2 bidang lagi, menjadi 3 bidang. Maksudnya apa? Ini menurut keterangan bahwa jalan itu memotong hak, gitu kan? Oh, seperti itu, berarti ilmu lagi didapatkan Pak ya. Jadi ketika satu hamparan, contoh misalkan kita punya satu bidang hamparan tanah ya, ternyata tanah kita itu terpotong oleh jalan dan jalannya itu sudah menjadi jalan umum, berarti hak
hak tanah yang sebelah sini itu sudah terpotong oleh jalan. Sehingga bidang yang itu, yang depannya itu lagi, itu harus dibuatkan bidang lagi. Masih tetap punya kita gitu. Tuh ya, itu pengalaman ilmu tuh. Dari apa? Ilmu dari BPN. Kemudian selain terpotong oleh jalan, juga terpotong oleh selokan atau saluran air. Berarti tanahnya itu terpotong haknya oleh ini, oleh apa? Oleh saluran air. Oke, masuk akal. Sehingga informasi yang harus tersampaikan. Ini yang biasa menjadi persoalan, Pak. Kenapa yang diusulkan 2 bidang, tapi ternyata informasinya menjadi 3 bidang. Yang seperti ini yang tidak dijelaskan seperti itu. Next, A. Nah, terus untuk penggantinya pun dibuatkan seperti itu untuk mempermudah kita. Tadi untuk tanah apa namanya itu tanah kas desanya, ini untuk calon pengganti tanah kas desa. Pasti yang diusulkan itu kan bidang SPPT, Pak, ya. Belum diukur oleh BPN. Ini yang agak unik lagi di sini nih. Ada 25 bidang SPPT. Nomor sekian, luasan sekian, kelasnya kelas berapa, kemudian letaknya di mana bloknya. Syukur-syukur kalau misalkan desa sudah menyampaikan informasi itu terdapat di letter C nomor berapa, persil berapa dicatat di situ. Nama wajib pajak. Kemudian yang menguasai, Pak. Nama wajib pajak belum tentu dia yang menguasai. Betul tidak? Contoh, saya menguasai SPPT nama orang tua saya. Berarti SPPT itu nama orang tua saya, tapi dikuasai oleh saya. Ketika misalkan dimasukkan, ini harus dicatat nama saya, Pak. Dan saya ini ditanya oleh Bapak atau pengawasnya. Apa sih sebenarnya yang menjadi bukti bahwa itu adalah dikuasai oleh saya? Saya harus menyampaikan bukti bahwa ini tanah ini adalah tanah warisan dari orang tua saya. Apakah cukup dengan lisan, Pak? Tidak. Harus dibuatkan surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang ditandatangani oleh ahli-ahli warisnya. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh saya. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita tidak jeli seperti ini, Pak, ini langsung disertifikatkan atas nama pemerintahan desa. Ternyata adik-adik kakak-kakak saya itu menggugat. Jadi persoalan nantinya. Ya, itulah pentingnya tanah ini yang menguasainya ini apa sebenarnya yang menjadi apa? Yang menjadi bukti penguasaannya. Next, Pak. Ya. Nih. Tadi dari 20 bidang dengan data SPPT yang sama menjadi 28 bidang. Ini setelah diukur BPN, nomor urut, kemudian SPPT, kemudian yang tercatat di dalam SPPT, wajib pajak, luas, yang menguasai, kemudian bukti kepemilikan, hasil ukur BPN. Nah, ini Pak kan variasi, Pak, nih ya. Kalau tidak semua, karena kesadaran di warga masyarakat itu ketika dia memiliki tanah, tergantung penguasaannya nih, apakah dia mendapatkan hibah, apakah dia hasil jual beli, atau dia mendapatkan waris, jarang yang serta-merta diaktakan. Apalagi didaftarkan ke BPN. Jarang. Itu yang sering menjadi persoalan, Pak. Sehingga harus betul-betul dicatat buktinya apa. Ada letter C, ini berarti informasinya dari desa. Ya. Belum memiliki akta. Kemudian ada APHB ini, akta perolehan hak bersama. Ini berarti ini waris. Kemudian ada AJB itu, akta jual beli. Kemudian ada lagi SHM, sertifikat hak milik. Minimal kalau sudah SHM itu berarti sudah aman, Pak. Berarti sudah kuat ya, sudah proses berarti kan. Tidak mungkin ujug-ujug terbit sertifikat tanpa ada alas apa namanya itu? Alas bukti. Biasanya yang dijadikan alas bukti sertifikat itu bisa akta jual beli, bisa akta hibah, bisa akta waris. Dan juga bisa keterangan. Kan itu ya. Tergantung apa namanya itu? Tergantung aturan yang mengatur.
Nah, pertanyaannya, yang buktinya masih bukti dalam bentuk letter C, Pak, yang tadi saya ceritakan. Bisa saja nanti ada yang ngaku-ngaku bahwa saya mendapatkan ini atas dasar waris. Saya dapat ini menguasai SPPT ini dengan jual beli. Kan biasanya jual beli di bawah tangan, Pak, belum dirubah, belum dimutasi nama wajib pajaknya, sehingga nama wajib pajaknya masih mau wajib pajak yang lama. Ini harus dikejar, tanya ke desanya apa yang melatar belakangi orang tersebut menguasai tanah tersebut. Tadi Pak sudah saya ceritakan ya, ada hasil hibah. Kalau hibah berarti kan harus ada berita acara musyawarah hibahnya nih. Kalau hibah itu dari orang tua yang masih hidup kepada anaknya. Jadi harus ada berita acara dari orang tuanya yang menandatangani. Kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal berarti waris. Harus ada berita acara musyawarah tentang waris yang difasilitasi oleh kepala desa. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada persoalan. Kemudian kalau misalkan mereka mengakunya itu dapat membeli, apa buktinya, Pak? Minimal ada kwitansi jual belinya. Kemudian ada pihak yang menjualnya. Kemudian harus dia membuat pernyataan fisik, penguasaan fisik sporadik. Ada itu biasanya dipersyaratkan di BPN. Itu mungkin sebagian dari informasi untuk kita betul-betul bisa meyakinkan tentang dokumen penguasaan dari objek tanah. Next. Nah, ini kesininya tinggal contoh saja, ini bagian dari contoh buku catatan inventaris aset desa. Saya punya pengalaman, Pak. Tidak semua desa, punten PR kita, Pak. Kita maklum ya, kita maklum. Kalau yang sudah tertib, Pak. Tapi ada juga mungkin yang masih belum konsentrasinya ke sini seperti itu gitu ya. Tapi dengan harapan semua aset-aset desa itu harus tercatat di dalam buku tanah kas desa sehingga aman. Lanjut. Ini contoh. Nah, ini adalah contoh peta rincik. Peta blok. Jadi kalau di SPPT itu kan ada blok, Pak ya, blok 002, blok 01, blok sekian, blok berapa. Ini adalah blok SPPT. Saya yakin adalah. Lanjut. Ini adalah peta bidang hasil ukur BPN. Ada informasi tentang nomor induk bidang. Kemudian ada informasi tentang yang menguasai bidang tanah tersebut. Kemudian ada informasi di sini luasan hasil ukur BPN. Lanjut. Ini sertifikat kita pasti sudah tahu semua, Pak ya. Ini halaman yang menjelaskan tentang tentang luasan, tentang asal usul diterbitkannya sertifikat. Nih alas dasarnya apa ada di sini. Kemudian lanjut. Nih Pak, contoh C ini seperti ini. Tidak semua desa kadang-kadang begini, Pak. Ada desa yang dimekarkan, desa induknya ada, tapi di desa tidak terinformasikan ke desa yang ini, desa desa yang baru. Bervariasi nih. Ada juga yang perangkat desanya pada saat beralih, mungkin karena pensiun, meninggal dunia dan lain sebagainya, dokumennya dibawa ataupun dokumennya ada di rumahnya, itu tidak disimpan di desa, sehingga desa kehilangan jejak. Ini adalah C desa yang memuat informasi tentang apa? Kalau saya baca ini ada nama wajib IPEDA, tanah desa nomor sekian, kemudian ada luas, kemudian sebab-sebab tanggal perubahan. Coba sandingkan dengan ini, sandingkan dengan SPPT. Tidak jauh berbeda sebenarnya, karena sebenarnya mungkin Pak, asumsinya ini adalah sebelum terbit SPPT
dulunya itu IPEDA. IPEDA ini kan kepanjangan dari iuran pembangunan daerah. Kemudian apa namanya itu? Ada perubahan-perubahan sistem dengan apa? Dengan sistem apa namanya itu? Komputerisasi gitu ya. Sehingga terbit SPPT untuk pemberitahuan pajak. Intinya historisnya seperti itu. Kenapa? Ketika misalkan seseorang yang akan mendaftarkan tanah ke BPN belum punya apa namanya, belum punya alas bukti, masih dalam bentuk apa SPPT, itu tidak diterima oleh BPN. Biasanya suka ditelusuri Pak, telusuri ke desa, ke kelurahan. Ini SPPT ini asal muasalnya dari mana? Dari saya berapa? Sehingga ditelusuri peta giriknya ada enggak? Gitu. Lanjut. Nah, ini masih contoh tentang C. Lanjut. Nah, ini SPT Pak. Ya. Lanjut. Nah, ini Pak. Pada saat tim kabupaten datang ke lokasi objek tukar menukar, kita datang, harus kita injak. Ya Pak, harus kita injak. Biar tahu, jangan katanya. Kita injak, kemudian kita tentukan titik koordinat bahwa kita sudah menginjak tanah yang akan menjadi objek tukar menukar. Lanjut. Nah, ini contoh. Tuh ada Pak Yudi juga. Kita betul-betul kita ke lapangan sampai apa yang didampingi sama dari desa, kemudian dari tim provinsi, harus betul-betul mana batas-batasnya. Lanjut. Wah, sampai ke sawah kemarin ya. Lanjut. Ini contoh patok. Jadi ketika pemohon dengan pemerintah desa nanti sebelum melakukan penilaian oleh kantor jasa penilai publik, bisa meminta tenaga ke BPN untuk melakukan pengukuran dengan harapan langsung minta dipasang patok, patoknya patok BPN, sehingga ini menjadi patok yang kuat buktinya bahwa sudah tapi belum didaftarkan untuk disertifikatkan, belum. Ini hanya untuk pengamanan saja. Lanjut. Ini patok. Terima kasih. Selesai.